Hai guys, selamat siang. Jadi ini adalah hari kedua tanpa keranjang kuning. Ini sih rasanya masih lumayan galau, masih lumayan sedih. Kurang lebih hampir setahun ya sebenarnya keranjang kuning TikTok Shop itu menjadi salah satu mata pencaharian utamanya Mimi. Lagi Mimi punya 2 akun, ada yang ini, ada yang khusus fashion, dan dua-duanya alhamdulillah perform. Pokoknya ngasih rezeki yang Masya Allah banget menurut Mimi buat anak-anak gitu ya. 2 orang anak Mimi tahun ini, yang satu masuk SD, yang satu masuk SMK perhotelan. Jujur aja bayar uang pangkalnya, bayar uang masuknya puluhan juta gitu ya. Hasil dari komisinya TikTok Shop sangat kocar-kacir sebenarnya dengan kondisi ini. Cuma ya kita harus semangat gitu. Mimi denger-dengar kabar juga dari grup katanya TikTok sebenarnya bukan dihapus, TikTok Shop itu regulasinya perbaiki, dibuat regulasi yang baru gitu, dan katanya sih soon ya, sesegera mungkin akan comeback. Sistem yang seperti apa ya kita nggak tahu. Yang jelas sebagai seorang freelancer gitu ya, pejuang yang bukan karyawan tetap, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha ya, memang perubahan itu sesuatu yang dinamis gitu loh. Dia selalu terjadi di dalam dunia usaha apapun, dan ya memang kita harus selalu siap. Menyerah itu sama sekali bukan pilihan, karena ya kalau menyerah ya gimana kita harus memfulfill kehidupan kita gitu loh. Plan tuh udah banyak banget di otak, mau ini, tapi belum ada yang bener-bener satu pun yang Mimi kerjain karena masih bingung, terus kayak masih pengen ngasih diri ini waktu untuk istirahat sebentar sambil bener-bener matangin rencana mana yang akan dijalani. Memang bikin galau ya kalau kita lagi punya rencana pengen bikin ini, pengen bikin itu, tapi belum mulai dikerjain, apalagi masih belum tahu hasilnya akan seperti apa. Itu kan yang bikin galau gitu ya. Jadi bikin gimana sih, ketidakpastian itu kan sesuatu yang nggak enak dirasain. Balik lagi, Mimi percaya istilahnya hajat hidup kita itu kan yang menjamin bukan TikTok ya. TikTok itu kan hanya perpanjangan tangan Tuhan aja untuk memberikan kita rezeki gitu kan, karena nggak mungkin duit mau Allah turunin tiba-tiba kita bangun tidur ada di kolong tempat tidur, atau tiba-tiba kita keluar teras rumah ngopi di balkon ada duit berapa gepok, kan nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya TikTok atau usaha apapun yang lagi kita jalan saat ini tuh kan perpanjangannya Tuhan, izinnya Tuhan untuk memberikan kita rezeki. Kita nggak usah takut gitu, nggak usah sedih berkepanjangan, karena percayalah rezeki itu sudah diatur Allah. Burung aja yang dia nggak kerja gitu ya, Allah Tuhan menjamin kok kehidupannya, dikasih makan setiap hari sampai dia pulang ke sangkarnya, ke anak-anaknya pun dia bawain makanan gitu. Burung aja tuh dijamin yang hidupnya tuh di langit di atas sana, nggak ada gedung, nggak ada warung, nggak ada apapun, tapi dijamin gitu loh. Apalagi kita kan, maksudnya manusia. Makanya yang penting ikhtiar terus, semangat terus, sebisa mungkin ya hasilnya jadi versi terbaik. Sesulit dan sebahagia apapun, mengucap terima kasih, mengucap syukur, dan meminta tolongnya udah pasti adalah ke Allah ya, ke Tuhan. Karena minta tolong ke Allah dan ke Tuhan itu sebenarnya minta tolong yang paling enak, minta tolong yang kita paling merasa terjamin, karena tahu pasti doa kita didengerin. Gak mungkin kita tuh hidup nggak diurus, nggak dirawat, nggak disertai sama Tuhan, itu nggak mungkin sih. Teman-teman kreator, teman-teman afiliator, teman-teman seller, kita emang butuh beberapa hari, Mimi yakin, emang untuk kayak menenangkan diri dan kembali semangat lagi, mengatur strategi, mengatur ancang-ancang ke depannya kita mau ngapain. Tapi Mimi yakin selama kita kuatin doanya, kita kencengin doanya, kita nggak berputus asa, kita terus mendorong otak kita untuk berkreatif gitu, kita pasti akan ketemu dengan jalan. Kita udah punya ilmu yang cukup banyak kok selama ini lewat TikTok gitu ya, tentang gimana sih cara bertahan dan mendapatkan rezeki gitu loh, lewat konten, lewat kreativitas. Sebenarnya kita nggak benar-benar mulai dari nol gitu. Jadi perbekalan kita ini udah cukup, kita hanya lagi shock aja, tapi bismillah kita mulai berkuat lagi. Mudah-mudahan Senin depan kita semua udah gitu ya. Kita lihat bahkan banyak beberapa teman-teman afiliator dan konten creator tuh yang langsung shifting ke toko oren gitu, udah mulai live di sana, dan ternyata hasilnya juga bagus. Tetap bikin video kayak biasa, promoin barang, klik link di profile, nanti di situ akan keluar tuh link-link toko oren gitu loh belinya. Jadi memang tetap diarahin ke toko oren, karena di toko oren juga ada sistem affiliate. Banyak yang udah pada balik nge-live lagi, cuman ya sekarang sistem belanjanya nggak pakai keranjang kuning tapi manual. Silakan langsung diarahkan untuk chat admin gitu kan, terus check outnya di sana, atau bisa langsung ngarahin juga ke link di toko oren. Walaupun di dalam kondisi yang sangat shock ini, tapi tetap semangat ya, dan pelan-pelan
kita semua tetap bergerak kok sebenarnya, karena memang kita ini tuh yang udah tertempa di TikTok itu memang udah tertempa jadi istilahnya apa ya, kreator-kreator, seller-seller yang mandiri gitu, dan yang tough. Kita udah terbiasa kerja itu berdasarkan kreativitas gitu loh, ide dan keberanian, modal nekat aja dulu, tapi bukannya nekat berarti zong banget, tapi nekat yang disertai dengan ide-ide dan kreativitas yang emang apa ya, yang memang kita punya gitu loh, dan somehow kreativitas si A sama si B itu dengan sendirinya memang udah punya ciri khas masing-masing, dan itu yang jadi kekuatan. Perubahan ini Mimi yakin sih nggak akan bener-bener ngejatuhin kita banget, karena pelan-pelan nanti setelah masa shocknya lewat, bismillah, mudah-mudahan kita mulai comeback stronger dan nemuin grip kita lagi, ide-ide dengan keberanian-keberanian dan kreativitas-kreativitas kita yang lain. Mimi yakin kita akan ketemu lagi sama grip kita ya, amin. Masuk yang Mimi sebenarnya lumayan sedih banget, itu brand yang satu ini ada local brand Musume, pakai banget mulai dari bedaknya, mulai dari lipstiknya, sama ini terakhir apa namanya, blush onnya. Mimi suka banget, warnanya pink, masuk banget ya di kulit Mimi. Gak terbiasa yang makeup tebal pakai gitu-gituan karena Mimi takut jerawatan, Mimi takut nggak flawless, takut nggak glowing, jadi Mimi begini. Warnanya pink, tapi pinknya tetap ada koralnya, tetap ada peachnya, cantik dan masuk di warna kulit orang Indonesia yang sawo mateng kayak begini. Bijinya Musume juga eksklusif ya, cantik banget. Teman-teman suka makeup pakai bedak sama foundation, pasti hasilnya lebih nyala, lebih keluar, lebih cantik. Produknya bisa teman-teman langsung dapetin ke akunnya Musume, akun TikTok Musume, atau mungkin bisa ke toko Oren. Terus apanya buat kita semua tetap kreatif. Kita tuh udah tertempa, ilmunya udah kita pegang, kita udah terbiasa jadi kreator-kreator dan pencari-pencari nafkah yang mandiri. Jadi yang ini kita juga pasti bisa lewati. Semangat! I love you all, semua teman-teman kreator, affiliate, dan seller ya. Semangat buat kita!